Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertatap muka meskipun secara virtual untuk belajar bersama pada mata kuliah kesehatan masyarakat atau public health. Pada materi kita kali ini, kita akan belajar bersama tentang pencegahan penyakit, penyakit menular, dan penyakit tidak menular. Dari ketiga topik tersebut, bertujuan untuk agar teman-teman dapat memahami tentang bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu penyakit, yaitu penyakit yang menular maupun penyakit yang tidak menular. Oke, kita mulai untuk membahas satu persatu dari ketiga topik tersebut. Yang pertama adalah pencegahan penyakit. Secara umum, pencegahan atau tindakan preventif merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk menunda terjadinya jangkitan suatu penyakit. Terlepas penyakit itu merupakan penyakit yang menular maupun penyakit yang tidak menular. Pencegahan penyakit dengan mengambil tindakan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadinya suatu penyakit. Tolong digarisbawahi bahwa pencegahan penyakit merupakan tindakan awal sebelum terjadinya suatu penyakit. Hal ini dilakukan bisa berdasarkan dari data-data atau pengamatan atau penelitian-penelitian yang telah ada sebelum terjadinya suatu penyakit. Sebagai contoh, pada suatu daerah yang dinyatakan daerah tersebut sangat berpotensi terjadinya suatu penyakit tertentu, yang kemudian suatu kelompok masyarakat pada daerah tersebut melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan untuk mencegah agar ancaman terhadap adanya jangkitan suatu penyakit tersebut tidak dapat terjadi. Misalnya dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan atau menerapkan upaya-upaya dengan pemberian farmakologi, misalnya pencanangan vaksin dan sebagainya. Itu merupakan suatu tindakan-tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu penyakit, sehingga artinya ancaman itu sudah ada, tetapi individu atau kelompok masyarakat tersebut telah melakukan upaya tertentu yang bertujuan untuk menunda atau mencegah sehingga jangkitan penyakit tersebut tidak akan terjadi atau mengurangi terjadinya suatu penyakit. Itu merupakan suatu contoh yang dinamakan tindakan pencegahan penyakit. Pada prinsipnya adalah kuncinya yang dinamakan tindakan pencegahan penyakit adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum penyakit itu terjadi atau menjangkiti suatu tubuh manusia atau host. Adapun tindakan-tindakan pencegahan penyakit terhadap penyakit menular maupun tidak menular terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang mana 3 tingkatan ini dibedakan sesuai dengan perjalanan suatu penyakit. Teman-teman tentu masih ingat dengan yang dinamakan segitiga
epidemiologi, yang mana segitiga epidemiologi itu ada host, agent, dan environment. Ketiga segitiga epidemiologi ini kunci dasar yang harus diingat dalam mata kuliah kesehatan masyarakat. Kembali lagi tentang tindakan pencegahan penyakit. Tindakan pencegahan penyakit terbagi menjadi 3, yaitu pencegahan primer atau primary prevention, pencegahan sekunder atau secondary prevention, dan pencegahan tersier atau tertiary prevention. Ketiga tingkatan ini dibedakan berdasarkan perjalanan suatu penyakit. Sekarang mari kita bahas satu persatu tentang masing-masing tingkatan dari tindakan pencegahan penyakit. Yang pertama adalah pencegahan primer atau yang disebut dengan istilah primary prevention. Primary prevention merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam fase pra-patogenesis atau pre-patogenesis, yang mana patogenesis dari satu penyakit tersebut belum terjadi dan kelompok masyarakat maupun individu telah melakukan upaya yang bertujuan untuk menunda terjadinya suatu penyakit. Inilah yang disebut dengan primary prevention. Kemudian tingkatan yang kedua adalah secondary prevention atau pencegahan sekunder. Tindakan ini merupakan upaya atau proses penyakit itu sudah mulai memasuki fase patogenesis. Kalau tadi tindakan pencegahan primer atau primary prevention, si penyakit ini masih dalam fase pra-patogenesis atau pre-patogenesis. Sedangkan secondary prevention, si satu penyakit tersebut telah memasuki fase patogenesis, yang mana artinya si ancaman penyakit ini sudah mulai untuk menyerang suatu host atau tubuh individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi serangannya ini masih dalam kategori atau klasifikasi yang ringan. Dari sini sudah tampak adanya perbedaan yang nyata antara kedua tingkatan dari primary prevention dengan secondary prevention. Untuk tingkatan yang terakhir atau pencegahan tertiary prevention. Pencegahan tersier atau tertiary prevention ini merupakan suatu tindakan pencegahan terhadap suatu penyakit yang mana si penyakit tersebut telah menyerang tubuh manusia atau kelompok tertentu pada fase yang lebih kompleks dibandingkan fase patogenesis. Tujuannya adalah untuk tidak menimbulkan suatu kelainan yang melekat atau kecacatan yang ada pada. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita kupas satu persatu dari masing-masing tingkatan tindakan pencegahan. Yang pertama adalah pencegahan primer atau primary prevention. Tahapan primary prevention atau pencegahan primer, kita akan mengenal ada dua istilah baru, yaitu health promotion atau promosi kesehatan dan specific protection atau perlindungan khusus. Nah, dua sub tahapan ini yang ada pada primary prevention
Kedua-duanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu adalah mencegah atau menunda terjadi suatu penyakit tertentu yang mana penyakit tersebut masih dalam fase prapatogenesis. Dapat kita lihat secara langsung pada implementasi yang nyata di masyarakat pada kegiatan-kegiatan, contohnya penyuluhan, pemberian pendidikan kesehatan di sekolah-sekolah. Intinya adalah memberikan informasi atau edukasi tertentu pada suatu individu atau kelompok masyarakat sehingga yang bertujuan untuk meningkatkan, to promote, ya, meningkatkan status atau derajat kesehatan masyarakat. Di posyandu misalnya, teman-teman sebagai bidan dapat memberikan penyuluhan, pendidikan kesehatan, pemberian makanan bergizi, atau memberikan edukasi tentang pentingnya berolahraga, mematuhi anjuran-anjuran untuk makan ikan dan sebagainya. Itu satu contoh tindakan yang termasuk ke dalam health promotion. Kemudian apa yang dimaksud dengan tahapan specific protection atau perlindungan khusus? Yang membedakan dengan tingkatan health promotion dengan specific protection adalah untuk specific protection ini tindakan pencegahan yang dilakukan didasarkan pada sasaran yang memiliki high risk group atau kelompok tertentu yang memiliki resiko tinggi. Apa contohnya? Contohnya adalah kelompok-kelompok tertentu yang berisiko tinggi terhadap suatu jangkitan penyakit. Contoh, pada suatu kelompok daerah tertentu yang sedang terserang wabah, seperti halnya sekarang ini, yang sedang dalam masa pandemi diserang wabah COVID-19, kelompok-kelompok resiko, misalnya kelompok lansia, ibu hamil, dan lain sebagainya yang memiliki komorbid diberikan suatu perlakuan tertentu atau perlindungan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah meluasnya suatu penyakit tersebut atau wabah tersebut. Dalam hal ini adalah COVID-19. Contoh lain, agar tidak meluas wabah COVID-19, diberikan adanya sekarang yang sedang didengungkan oleh pemerintah adalah pencanangan vaksinasi. Pemberian vaksin atau imunisasi tertentu pada kelompok-kelompok masyarakat juga merupakan suatu contoh upaya specific protection. Jadi memberikan perlindungan khusus pada kelompok-kelompok resiko tinggi yang sangat mungkin sekali terancam oleh penyakit tertentu. Ada pula contoh yang lain, yakni sanitasi pada daerah lingkungan tertentu, kemudian pemberian makanan khusus bagi kelompok balita bawah garis merah, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, kek. Ya, seperti itu adalah contoh-contoh upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit menular maupun tidak menular yang berada pada tahapan specific protection. Untuk selanjutnya, yakni tahapan atau tingkatan tindakan pencegahan yang berada pada secondary prevention atau pencegahan sekunder. Apa yang dimaksud dengan tindakan pencegahan sekunder? Tindakan pencegahan sekunder merupakan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan dalam bentuk diagnosis dini atau pengobatan langsung yang bisa kita kenal dengan istilah early diagnosis atau prompt treatment. Pada tahapan ini, si penyakit sudah masuk ke dalam fase patogenesis. Akan tetapi,
Fase patogenesis yang dimaksud adalah pada fase patogenesis awal, sehingga belum memberikan komplikasi yang mampu mengancam pada kematian atau mortalitas. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika suatu penyakit yang menyerang pada tubuh manusia dan tubuh manusia sedang dalam fase inkubasi atau sedang beradaptasi terhadap serangan suatu penyakit, stimulus penyakit tersebut. Itu adalah bagian contoh bahwa si penyakit ini dalam fase patogenesis awal. Lalu apa yang dimaksud dengan pencegahan secondary atau pencegahan sekunder? Padahal penyakit tersebut sudah menyerang tubuh manusia. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar penyakit tersebut tidak bermanifestasi ke organ tubuh lainnya, tidak bermetastase lebih kompleks. Nah, inilah yang dimaksud dengan pencegahan sekunder. Sangat berbeda dengan pencegahan primer. Kalau pencegahan primer bertujuan untuk mencegah sebelum penyakit itu terjadi. Sedangkan pencegahan sekunder, penyakit ini sudah mulai menyerang tubuh, sudah mulai mengancam pada tubuh manusia. Lalu tubuh manusia memberikan upaya pencegahan yang bertujuan untuk tidak meluaskan penyakit tersebut bermanifestasi, bermetastase pada organ-organ tubuh yang lain. Inilah perbedaan nyata antara primary prevention dengan secondary prevention. Baiklah teman-teman, banyak sekali contoh nyata yang bisa kita temui yang merupakan suatu aplikasi nyata dari secondary prevention atau pencegahan sekunder. Apa saja itu? Misalnya, isolasi mandiri. Isolasi mandiri merupakan suatu kegiatan yang mana bertujuan untuk tidak menularkan penyakit itu semakin tersebar luas, sehingga dapat menekan meluasnya jaringan atau meluasnya wabah atau penyakit. Kemudian pembatasan wilayah atau karantina wilayah juga merupakan suatu contoh bentuk nyata dari secondary prevention. Contoh lain, karena secondary prevention ini kuncinya adalah penyakit itu sudah menyerang, namun pada fase patogenesis awal, maka implementasi yang lain bisa kita lakukan adalah deteksi dini atau screening. Itu juga merupakan suatu bentuk dari implementasi. Kemudian upaya penemuan khusus atau yang disebut dengan istilah case finding, baik secara aktif maupun pasif. Pemeriksaan khusus yang berkala atau kontinu, seperti periodic selective examination misalnya, kemudian yang sekarang ini sering kita jumpai dilakukan upaya rapid test pada kelompok-kelompok tertentu yang berisiko tinggi begitu. Itu juga merupakan satu contoh bentuk dari secondary prevention, karena bertujuan untuk menghentikan berkembangnya penyakit menjadi lebih berat atau membatasi disability agar tidak timbul komplikasi. Oke, kita sudah memasuki pada tahapan yang terakhir dari tindakan pencegahan, yaitu pencegahan tersier atau tertiary prevention. Pada tahapan ini, penyakit sudah masuk pada fase patogenesis yang secara klinis penyakitnya sudah sangat nyata dan
bahkan mungkin saja sudah berlanjut pada advanced disease. Atau bahkan sebaliknya, proses penyakit dari host justru terbalik ke fase penyembuhan. Jadi suatu individu tersebut sudah akan memasuki pada proses penyembuhan, recovery, dan memasuki tahap pemulihan atau rehabilitation. Apa saja yang termasuk dalam tahapan pencegahan tersier? Kita akan mengenal istilah disability limitation atau membatasi ketidakmampuan dan rehabilitasi. Apa yang dimaksud dengan tahapan disability limitation? Biasanya orang tidak akan mengkategorikan disability sebagai tindakan pencegahan lagi. Karena apa? Karena penyakitnya sudah nyata, bahkan mungkin sudah berlanjut. Ya, tadi yang saya sebutkan dengan istilah advanced disease. Istilah pencegahan di sini mungkin dapat diartikan sebagai tindakan agar penyakit tidak berlanjut dan berkembang menjadi suatu keadaan yang lebih kompleks atau lebih parah. Dan bila penyakit tersebut sudah berlanjut bahkan berkembang menjadi lebih parah, maka tindakan pencegahan yang dapat diartikan di sini adalah bertujuan untuk tidak menjadikan penyakit tersebut menjadi penyakit menahun, sehingga tidak berakibat cacat yang menetap atau melekat pada suatu tubuh individu tersebut. Sehingga dapat juga diartikan bahwa pencegahan tersier ini sebagai tindakan untuk mencegah mortalitas atau kematian. Tindakan pada pencegahan tahapan ini atau tahapan tertiary prevention sebenarnya sudah termasuk ke dalam kategori medis kuratif, artinya adanya pengobatan-pengobatan medis farmakologis. Sehingga obat-obat medis sudah mulai dikonsumsi, kemudian sudah mulai melakukan pengobatan-pengobatan tertentu, ya. Baiklah teman-teman, demikian untuk pembelajaran kita hari ini yang membahas tentang tindakan pencegahan penyakit. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dan teman-teman tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keimanan, dan kita dapat bertatap muka kembali pada pertemuan mendatang. Untuk evaluasi silakan dikerjakan pada laman berikut. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.